Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas semua titan terbesar yang pernah ada pada anime Attack on Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Dan peringatan titan yang dibahas hanya ukurannya yang lebih dari 17 meter. Jadi Beast Titan Seke tidak termasuk ya. Oke, kita mulai. 7. Wall Titan. Wall Titan atau biasa yang disebut sebagai Colossal Titan karena ukurannya yang sangat mirip dan juga besar. Pertama kali disinggung pada season 3 oleh Dina Fritz, merupakan sekumpulan titan yang melindungi Pulau Paradis dari dunia luar dengan cara mereka berbaris melingkar dan mengeras menjadi tembok 3 lapis yang dikenal sebagai Maria, Rose, dan Sina. Penampakan mereka pertama kali diperlihatkan pada season 1, di mana sebagian wajahnya muncul akibat goresan tangan female Titan saat itu. Titan ini tercipta dari pasir yang dibuat oleh Ymir di dalam dunia Path yang jumlahnya 10 juta Titan yang melindungi Paradis dengan 3 lapis tembok. Dikatakan Wall Titan karena mereka adalah Titan yang berubah menjadi tembok atau dinding yang menjaga Paradis saat itu. Soal ukuran ini belum dijelaskan sama sekali, tapi berdasarkan hitungan kami, jika ukuran tembok Paradis 50 meter, maka Wall Titan juga setidaknya setinggi 50 meter. Atau tidak hanya 45 meter karena wajahnya saat itu masih jauh dari sisi tembok atas. Kekuatan dan ukurannya yang besar bukan isapan jempol saja. Wall Titan ini digunakan sebagai ancaman oleh Raja Fritz ke-145. Kepada seluruh dunia, jika berani mengganggu, maka akan meratakan seluruh dunia. Dan benar saja, tahun 854, Eren Yeager, sang pewaris Founding Titan, menyuruh mereka semua untuk keluar dari tembok dan meluluh lantahkan dunia luar sampai tak tersisa. Kelemahan mereka sama dengan Titan lain, yaitu bagian tengkuknya, yang saat itu 3 dari mereka tumbang oleh tombak petir yang dilemparkan oleh Han Jisoo. Dan terakhir kali mereka diperlihatkan adalah saat kekalahan Eren di Benteng Salta. Entah mereka menghilang begitu saja ataukah masih ada. 6. Colossal Titan Armin. Colossal Titan rata-rata berukuran 60 meter. Lebih tinggi dari Wall Titan. Selain ukurannya yang super besar, mereka juga punya kekuatan daya ledak yang sangat dahsyat seperti bom nuklir. Armin Arlert, salah satu pewarisnya, mendapatkan kekuatan ini setelah memakan Bertolt. Dengan kekuatannya, ia berhasil menghentikan 32 kapal penyusup ke Pulau Paradis bersama Eren saat itu. Lalu dengan daya ledaknya, ia berhasil menghancurkan pelabuhan Marley dengan 1 kali perubahan. Dan saat kapal Marley datang lagi, ia meledakkan diri yang membuat semua orang ketakutan. Dan terakhir, Colossal Titan Armin dapat menghancurkan wujud final Titan Eren dengan sekali ledakan. 5. Colossal Titan Bertolt. Ya, kurang lebih sama dengan Armin karena ukurannya sama yaitu 60 meter. Tapi milik Bertolt sedikit berotot dan besar. Dan juga sebagai ikon Attack on Titan ketika pertama kali rilis. Bertolt Hoover terpilih menjadi pewaris Colossal Titan setelah berhasil lulus seleksi dan menjadi pejuang yang dikirim ke Pulau Paradis untuk merebut Titan pendiri. Dengan uji coba pertamanya, ia sudah meratakan 1 negara musuh Marley saat itu, yang dikenal sebagai Dewa Penghancur. Lalu saat ia pertama kali sampai ke Pulau Paradis, ia berhasil menghancurkan tembok Paradis yang selama 100 tahun tak pernah jebol. Akhirnya berhasil dihancurkan dengan sekali tendangan. Kemudian ia juga melakukan hal yang sama pada tembok Rose yang menyebabkan teman-teman Eren pada koit. Dan terakhir, ledakan perubahannya mampu membakar habis kampung halaman Eren di Shiganshina, yang pada akhirnya ia kalah oleh Armin dan Eren dan dimakan oleh Armin. 4. Colossal Titan Eren. Ya, siapa sangka Eren juga punya wujud Colossal Titan walaupun ia bukan pewaris Colossal Titan. Sebagai Founding Titan mungkin itu bisa saja. Eren pertama kali memperlihatkan wujud ini ketika wujud finalnya dihancurkan. Ukurannya sama dengan Colossal Titan yaitu 60 meter. Terbukti ukurannya sejajar dengan Colossal Titan Armin saat itu. Namun berbeda dengan Colossal Titan sebelumnya yang cuma ngandelin ledakan, milik Eren malah jago gelut, yang terlihat mampu meninju Colossal Titan Armin sampai rontok. Colossal Titan Eren ini akhirnya menghilang setelah Eren ditebas oleh Mikasa Ackerman saat itu. 3. Road Race. Merupakan anak tertua dari keluarga Rey setelah kematian ayahnya. Ia juga merupakan ayah dari anak-anaknya.
dan juga ayah dari Historia. Setelah penyerangan tembok Maria yang dilakukan oleh kolosal Titan, Rothrace bersembunyi dan mencari lokasi founding Titan sambil raja palsu berkuasa. Setelah mendapatkan Eren, pencuri founding Titan, ia pun memaksa putrinya yaitu Historia untuk merebut kembali kekuatan tersebut demi menjaga dunia dalam tembok ini tetap damai. Namun ditolak dan sejak saat itulah cairan dari botol serum miliknya yang tertumpah ia jilati dan berubah menjadi Titan yang super besar. 2 kali lipat dari ukuran kolosal Titan yaitu 120 meter. 170 meter jika kakinya berdiri tegak di tembok Orfoot saat itu. Ia masuk dalam kategori abnormal Titan karena tingkahnya yang aneh. Mulai dari caranya berjalan yang menggunakan tangan, menyeret wajahnya hingga rata dengan tanah, beserta bagian depan perutnya yang terbuka dan akhirnya mengeluarkan isi perutnya. Begitu banyak meriam tak dapat menghentikan kekuatan Titan Rothrace ini. Bukan hanya dengan di dekatnya saja, orang-orang akan merasakan hawa yang begitu panas. Caranya ia kalah pun sangat sulit dengan memasukkan bahan peledak ke dalam mulutnya. Ia juga memiliki banyak titik lemah setelah tengkuknya diledakkan. Dan hanya satu dari mereka saja yang asli, yang saat itu berhasil ditebas oleh putrinya sendiri, Historia Reiss. 2. Ymir Fritz wujud founding Titan. Ymir setelah masuk ke dalam pohon dan terjatuh ke dalam kolam air, ia bertemu dengan makhluk aneh yang menempel pada tulang belakangnya. Dan berubahlah ia menjadi Titan pertama di muka bumi. Ia juga dikenal sebagai Titan pendiri atau founding Titan pertama. Sebelum Titan terbagi menjadi 9, inilah wujud pertamanya. Soal ukuran masih misteri, tapi jika kita mengambil teori awan, di mana saat itu Ymir menjadi Titan, ada awan di sekitarnya. Maka kita ketahui ada 4 jenis awan yang sesuai ketinggiannya, yaitu awan tinggi, awan menengah, awan rendah, dan awan yang terjadi karena udara naik. Nah, kita ambil saja teori awan jenis 4. Ya, awan tersebut tercipta karena Ymir baru saja berubah di dalam kolam air yang menyebabkan udara naik. Karena perubahannya menyebabkan air menguap karena suhu panas dari Titan tersebut. Yang artinya ukuran Ymir Fritz dalam wujud Titannya kira-kira 450 hingga 900 meter. Dan jika melewati awan maka bisa sampai 1000 meter. Dan soal kekuatan, Ymir sudah menunjukkannya saat melawan pasukan Marley zaman dahulu dengan mudah dan memenangkan perang. Bahkan Ymir dengan kemampuannya mampu membangun jembatan antara 2 gunung dan memakmurkan kekaisaran Eldia. Sayangnya Ymir harus mati ketika melindungi raja dan kekuatannya pun terbagi menjadi 9 setelah dimakan oleh ketiga putrinya. 1. Eren Yeager wujud final. Eren mendapatkan wujud ini setelah berhasil menyentuh Seke Yeager, sang pewaris darah kerajaan. Dan atas izin dari Ymir, ia pun menjadi Titan dengan wujud tulang yang sangat banyak. Dan hanya kepalanya saja yang berdaging dan mempunyai kulit. Ukurannya, ya sama saja dengan ukuran awan jenis keempat. Jika dilihat saat ia berjalan bersama jutaan World Titan, jelas punggung dari wujud Titan Eren melampaui awan tersebut, yang tercipta karena uap panas dari World Titan. Artinya ukurannya bisa saja lebih besar dari Ymir, sekitar 1000 meter hingga 15.000 meter. Sebagai bukti saja ia sangat besar, bahkan wujud kolosal Titan di atas tulangnya pun seperti kutu saja di sana. Dan ini hanya berdasarkan ukuran ketika Eren berjalan, belum lagi panjangnya. Ya mungkin saja mencapai 20.000 bahkan 30.000 meter. Ya siapa yang tahu. Soal kekuatan, jelas Titan ini sangat spesial. Ia bisa memunculkan Titan apapun dari generasi apapun di dalam tulangnya. Contohnya menggunakan wujud Beast Titan Seke untuk menghancurkan pesawat yang menyerangnya saat itu. Hingga akhirnya wujud final Titan Eren ini kalah setelah diledakkan oleh kolosal Titan Armin. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.